Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara dalam materi masih tentang kalkulus integral atau kalkulus 2, yaitu lanjutan dari video sebelumnya mengenai volume benda putar, yaitu sekarang dengan menggunakan metode cincin. Tetapi saya ingin memberitahukan sebelumnya, silahkan membuka materi sebelumnya tentang volume benda putar dengan metode cakram, supaya dapat dipahami. Dan selanjutnya yang ini adalah materi yang baru, yaitu tentang volume benda putar metode cincin. Baik, untuk materi ini kita langsung saja. Saya menampilkan di sini sebuah gambar atau gambar-gambar untuk membantu dalam memahami materi kita ini, yaitu materi volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Di sini ada 3 buah gambar. Kita mulai dari gambar yang pertama sebagai ilustrasi di sini. Mohon maaf apabila gambarnya kurang bagus. Kita ketahui ada 2 buah kurva. Yang pertama adalah kurva Y sama dengan Fx ya. Ini kemudian yang kedua adalah kurva Y sama dengan Gx ya. Jadi antara 2 kurva ini terbentuk daerah atau luas daerah terdapat dalam 2 kurva ini ya. Nah, kemudian di kedua kurva ini dibatasi oleh X sama dengan A, kemudian juga X sama dengan B, dan kita menggunakan partisi delta X. Ini yang putih ini partisinya. Jadi kita anggap potongan-potongannya itu vertikal ya, delta X. Kita ambil sampelnya di delta X saja di sini. Kemudian kedua kurva ini atau daerah ini kita putar terhadap sumbu X. Nah, kita putar terhadap sumbu X, maka kira-kira akan menjadi bentuk gambar yang kedua ini ya. Kira-kira membentuk gambar seperti ini, menjadi sebuah bangun ruang. Kemudian partisinya juga kalau diputar maka dia akan membentuk cincin seperti ini ya. Makanya disebut dengan metode cincin. Di volume benda putar metode cincin seperti ini. Oke, supaya lebih jelas kita tarik ke sini untuk partisinya ke gambar 3 ya, bentuk cincin partisinya. Nah, kita di sini akan menemukan atau menentukan rumus untuk metode cincin ini. Oke, kita lihat di sini. Ini ada yang kurang ya, kurva yang keduanya. Oke, seperti itu. Kalau kita lihat perputaran dari partisi delta X ini akan membentuk sebuah cincin ya, dimana kita tahu kalau dalam cincin ini kita bisa melihat ada jari-jari yang terkecil, katakanlah jari-jari yang terpendek begitu ya. Ini R1, sorry ini salah, ini R1, ini jari-jari terpendek atau dari jari-jari dalam ya. Kemudian juga ada jari-jari luar. Karena di sini kalau dibuat dalam 2 dimensi, di sini ada 2 buah lingkaran ya. Ada 2 buah lingkaran. Ini jari-jari terpanjang lah ya, terpanjang atau jari-jari terluar begitu. Ini adalah fungsi Gx, fungsi yang ada di dalam, dan fungsi Fx adalah fungsi yang ada di luar, atau fungsi yang ada di atas Fx dan fungsi yang ada di bawah adalah Gx. Dan ketebalan ini ya, disebut dengan delta X ya, ketebalannya. Oke, ya maka kita bisa membuat sebuah rumus umum di sini bahwa volume cincin ya, volume cincin itu kan sama dengan V
dari R2 atau jari-jari yang terluar dikuadratkan dikali tebal, katakanlah tebalnya ini apa ya, H ya. Ya, jadi VR2 kuadrat H dikurangi dengan VR1 kuadrat H. Nah, ini adalah volume cincin. Ya, jadi lingkaran yang terbesar, yang terluar dikurangi lingkaran yang terdalam dikali ketebalannya. Oke, nah kalau kita aplikasikan terhadap volume benda putar, maka ya kita gunakan rumus ini berarti kan. Nah, tetapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita pahami di sini bahwa jari-jari yang terbentuk itu jaraknya merupakan titik pusat ke fungsi itu sendiri. Misalnya R1 ya, R1 itu berarti kan dari sini ke jari-jari dalam ya. Nah, jari-jari dalam itu kan berarti terhadap jarak dari ini terhadap fungsi Gx. Nah, dan jari-jari yang terluar ya berarti jarak dari sini ke dari titik pusat ini, pusat lingkaran ini ke Fx ya, dari ini ke Fx dan ini ke Gx. Nah, sehingga kita bisa aproksimasi bahwa volume dari benda putar ini itu sama dengan V ya dikali ya, berarti kalau kita keluarkan V nya R2 kuadrat, R2 nya sendiri adalah jari-jari yang terluar berarti Fx ya, Fxi bar kita ambil sampelnya, titik sampelnya kuadrat dikurangi Gxi bar dikuadratkan kemudian dikali ketebalannya adalah delta xi. Nah, kita ingat lagi untuk tentang titik sampel ini pada materi sebelumnya ya, tentang jumlah Riemann atau integral tentu atau integral Riemann itu. Nah, kemudian kalau kita ambil jumlah Riemann-nya ya berarti V dari limit sigma ya, limit dari sigma f xi bar kuadrat dikurangi g xi bar kuadrat kali delta xi ya, dimana sigmanya dari 1 sampai n, kemudian limitnya dari n menuju tak hingga. Nah, jika n menuju tak hingga itu kan setara dengan norm P menuju 0, sehingga volume itu bisa kita rumuskan sebagai V integral dari A sampai B, batas kalau kita gabungkan jumlahnya ya dari A sampai B, kemudian Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx. Maka terbentuk sebuah rumus, ini volume benda putar metode cincin. Nah, ingat saja kalau metode cincin jadi dia akan terbentuk dari dua buah fungsi, di mana ada fungsi yang terluar dia sebagai jari-jari terluar dan fungsi yang terdalam sebagai jari-jari yang terdalam ya gitu. Baik, seperti itu kita sudah mendapatkan rumus ini. Kita coba aplikasikan terhadap beberapa soal ya, kita beberapa soal contohnya. Oke, ini contoh yang pertama. Supaya untuk mempercepat, jadi gambarnya sudah didahulukan ya, dibuat, jadi ilustrasi gambarnya seperti itu. Silahkan kalian bisa menggambarnya lebih bagus lagi. Tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola y sama dengan x kuadrat. Kita lihat di sini, ini adalah fungsi yang pertama, y sama dengan x kuadrat. Kemudian yang kedua adalah y kuadrat sama dengan 8x. Nah, ini adalah y kuadrat sama dengan 8x. Karena kita ambil kuadran satunya ya, y sama dengan 8x. Jadi ini yang terluar dan ini yang terdalam.
dan kemudian kita ambil partisinya terhadap delta X supaya membentuk cincin dan diputar terhadap sumbu X. Nah, ini perputarannya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah terbentuk batas ya. Jadi sudah terbentuk batas dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, kita juga bisa mencari secara manual batas-batas pengintegralannya. Jadi yang pertama kita cari batas pengintegralan ya. Kemudian ya kita untuk fungsi yang pertama kan y sama dengan x kuadrat ya, kemudian fungsi yang kedua adalah y kuadrat sama dengan 8x. Jadi kita boleh mensubstitusikan atau y sama dengan x kuadrat ini ke y kuadrat sama dengan 8x, nah, sehingga kita akan mendapatkan x kuadrat dikuadratkan sama dengan 8x, kemudian di sini x pangkat 4 sama dengan 8x seperti itu, atau x pangkat 4 kurang 8x sama dengan 0. Nah, kita bisa keluarkan x, dimana x pangkat 3 kurang 8 sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan perkalian sama dengan 0, berarti salah satunya pasti 0, yaitu x sama dengan 0 atau x pangkat 3 kurang 8 yang sama dengan 0. Oke, x pangkat 3 kurang 8 sama dengan 0, maka kita dapatkan x pangkat 3 sama dengan 8, boleh seperti itu. X sama dengan positif negatif, x sama dengan 2 ya, jadi kita dapatkan x nya sama dengan 2. Nah, sesuai dengan gambar kita dapatkan x2 atau x sama dengan 0, ini sebagai batas-batas pengintegralannya. Nah, sehingga kita bisa tentukan dari gambar ini ya, dari partisi ini, partisi yang dilewati oleh fungsi yang paling atas adalah ini ya, y sama ini katakanlah atas, dan partisi yang terbawah dilewati itu adalah fungsi bagian bawah ya. Dikatakanlah ini adalah fx nya dan ini adalah gx nya, seperti itu ya. Tapi kita harus mendapat karena fungsi y sama dengan x kuadrat dan ini y kuadrat sama 8x, kita harus ubah dulu supaya menjadi y sama dengan, maka kita dapatkan y sama dengan positif negatif akar dari 8x, atau kita bisa ambil y nya sama dengan akar 8x, karena y sama dengan akar 8x itu ada di kuadran 1 ya. Jadi kita ambil positifnya. Negatifnya ini kan negatif akar 8x dan ini adalah positif 8x. Nah, sehingga kita ambil untuk fungsi yang di dalamnya itu adalah fungsi yang di luarnya adalah fungsi yang tertinggi ini akar 8x. Bisa kita tuliskan, maka volumenya itu sama dengan V integral AB, kita teruskan rumusnya dulu, fx kuadrat dikurangi gx kuadrat dx. Oke, jadi V integral dari AB 0 sampai 2. Nah, fx ini adalah fungsi atau jari-jari yang paling luar ya. Jari-jari yang paling luar dari sini adalah y sama dengan akar 8x ya. Jadi ini adalah akar 8x dikuadratkan kita tulisnya seperti ini, kemudian dikurangi gx. Gx itu adalah fungsi yang jari-jari yang terdalam. Jari-jari yang terdalam dilewati oleh fungsi y sama dengan x kuadrat. X kuadrat dikuadratkan dx. Oke, kita kesini saja. Sama dengan, nah kalau sudah segini kita tinggal menghitung saja, berarti V integral 0 sampai 2, kemudian ini kita 8x akar 8x dikuadratkan dapat 8x, kemudian dikurangi x pangkat 4 dx sama dengan V, berarti kita integralkan saja,
kita dapatkan 8 per 2 ya, 4. Jadi 8 per 2 4x kuadrat dikurangi 1/5 x pangkat 5, oke, dari 0 sampai 2. Lalu kita substitusikan saja. Kita dapatkan di sini 4 kali teorema dasar kalkulus ya, 2 kuadrat dikurang 1/5, 2 pangkat 5, oke, lalu dikurangi 4 kali 0 ya, nah, dikurangi 0, berarti V kali ini kita dapat 16 ya, 16 dikurangi 32/5, 32/5, nah, sama dengan ini 5 kali 16, ini kurangi 32, 48 ya, 48/5 V, atau boleh ditulis sebagai 48/5 V. Nah, itulah volumenya ya, volume benda putar yang terbentuk satuan volume. Nah, boleh juga V ini, oke, kita ganti dengan 3,14 ya, maka V itu kira-kira hasilnya sebesar 30,16an ya, atau jawabannya ini saja, 48/5 V. Jadi volume benda putar yang terbentuk dari parabola Y kurang Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama 8X yang diputar mengelilingi sumbu X itu sebesar 48/5 V, atau sekitar 30,16 satuan volume. Oke ya, saya kira sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, silakan. Untuk selanjutnya kita buat contoh lagi. Contohnya sekarang perputarannya terhadap sumbu Y ya. Oke, kita coba. Di sini kita tentukan volume benda putar yang apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat ya, kita tahu ini adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian batasnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Jadi gambar sebelumnya itu ini sudah diputar ya, X kuadrat, X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. X sama dengan 4, ini X sama dengan 0, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Oke, mengelilingi sumbu Y. Oke, mengelilingi sumbu Y. Nah, saya ilustrasikan dulu sedikit di sini. Oke, katakanlah ini gambarnya seperti ini ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah X sama dengan 4, 0, dan kalau 4 berarti 4, 16 ya. Oke, nah ini daerahnya. Maka kalau dia diputar terhadap sumbu Y agar sesuai dengan tema kita itu terbentuk dengan menggunakan metode cincin, maka partisi yang dibuatnya tidak bisa dengan menggunakan partisi delta X ya, karena kalau dengan menggunakan partisi delta X dia tidak akan membentuk cincin ya, tidak akan membentuk cincin, sehingga ya, kita gunakan supaya kita dapat menggunakan metode cincin, maka partisi yang dibuatnya itu adalah partisi delta Y. Oke, partisi delta Y ya, sehingga gambarnya nah, jadi nih gambarnya kurang bagus nih, jadi cincin ya, atau pada gambar sebelah kanannya ya yang lebih bagus. Baik, setelah diputar terhadap sumbu Y dan partisinya menggunakan partisi delta Y, maka akan terbentuklah cincin, dimana untuk jari-jari yang terdalamnya R1-nya katakan ini dilewati oleh Y sama dengan X kuadrat, dan jari-jari yang terluarnya itu dilewati oleh fungsi ini X sama dengan
Untuk R2 ya, atau jari-jari terluar, nah, itu kita dapatkan di sini adalah X sama dengan 4 ya, ini terhadap delta Y ya. X sama dengan 4. Kemudian jari-jari yang terdalamnya ini adalah Y sama dengan 1, jari-jari terdalam berarti Y sama dengan X kuadrat. Nah, tetapi karena ini diputar terhadap sumbu Y, ya, berarti rumus akan berubah ya. Rumusnya dia akan berubah menjadi volumenya itu sama dengan V integral AB karena fungsi kalau partisi terhadap fx, jadi fx ya berarti ini adalah fy kuadrat dikurangi gy kuadrat dy karena diputarnya terhadap sumbu y ya, sehingga kita tinggal menentukan fy dan gy nya. Oke, untuk batas-batas pengintegralan AB nya berarti terdapat pada sumbu Y ya, berarti Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 16 ini. Nah, sehingga V integral 0 sampai 16, Fy nya itu adalah jari-jari yang paling luar. Fy itu X sama dengan 4 itu kan Fy. Jadi ini X sama dengan 4 ya. Jadi atau boleh dikatakan Fy itu sama dengan 4. Nah, di sini berarti 4 kuadrat dikurangi. Nah, untuk Gy adalah jari-jari yang terdalam. Y sama dengan X kuadrat, jari-jari terdalam, tapi kita harus ubah dulu. Ya, ubah dulu menjadi X sama dengan positif negatif akar Y. Nah, karena kita ambil di sini adalah di kuadran 1, maka kita ambil yang positif saja, X sama dengan akar Y, sehingga yang perlu ditulis di GY ini adalah akar Y dikuadratkan dy. Oke, nah sudah kita dapatkan, tinggal kita ya, mencari atau mengintegralkannya 0 sampai 16, kita dapat 16 dikurangi Y ya, akar Y dikuadratkan itu adalah Y dy, sehingga kalau kita integralkan kita dapat di sini 16 Y dikurang setengah Y kuadrat ya, dikurangi salah, dari 0 sampai 16 ya. Selanjutnya kita hitung saja, berarti kita dapatkan V 16 kali 16 kurangi setengah kali 16 dikuadratkan kurangi 0 ya, 0, 16 kali 0, 0. Berarti kita dapat V 16 itu 256 dikurangi 256 per 2 ya. Sehingga kita dapatkan di sini V sama dengan ya, V kali 2. Berarti bagi 2 ini 512 kurangi 256 ya. Berarti kita dapat 128 V satuan volume. Oke, jadi kita dapatkan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 0, X sama dengan 4 yang diputar terhadap sumbu Y dengan menggunakan metode cincin itu adalah 128 V satuan volume. Di sini yang perlu kita tekankan ya, apabila perputarannya itu terhadap sumbu Y ya, berarti kita menggunakan dy dan fungsi-fungsinya pun di dalam fungsi fy gitu ya. Kalau diputarnya terhadap sumbu X
maka kita menggunakan delta X atau dx dan fungsi-fungsinya pun terhadap X. Nah, untuk perubahan-perubahan seperti ini, kalau ini kan sudah jelas ya, Fy atau X sama dengan tuh Fy, dan kalau Y sama dengan itu kan Fx, maka kita harus mencari inverse dari Y sama dengan X kuadrat di kuadran 1 ini ya. Kalau Y sama dengan berarti kita ubah menjadi X sama dengan, oke, dan itu adalah Fy ya, ini atau Gy ya. Ini yang Gy karena dia berada di jari-jari terdalam. Gy sama dengan akar Y seperti itu. Baik, saya kira sampai di sana dulu, dan mungkin ini ada soal ya, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar melalui sumbu X sejauh 360 derajat. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bagi kita semua ya. Tetaplah belajar, silakan mencari sumber atau referensi dari internet atau buku atau dari yang lainnya tentang materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik perkataan ataupun tulisan saya yang mungkin tidak jelas, atau pembahasan saya yang mungkin juga tidak jelas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berjumpa lagi lain kesempatan. Subscribe, share, dan juga komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.